Shalom, jemaat Tuhan terkasih semuanya, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Cool Online. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu malam hari ini mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kita imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang kita sembah, haleluya.
hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kami sembah Yesus. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Malam ini kami datang, malam ini kami mau mengalami Tuhan. Malam ini kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubah, memulihkan, dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau hadir. Yesus, terima kasih. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
hati kami bersyukur malam ini Tuhan. Buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, Engkau punya rencana ya Tuhan. Dan rencanamu itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu yang mengatakan bahwa sekali-kali pun Engkau tidak pernah melupakan kami. Dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati malam hari ini Tuhan. Kami yang boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami akan dikuatkan. Kami akan dipulihkan ya Tuhan. Bahkan kami akan disegarkan kembali. Sebab hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami siap dikuatkan dan diajar lebih lagi. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami. Buka telinga kami, buka hati kami. Untuk kami boleh menerima firman-Mu malam hari ini Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah perkataan-Mu Tuhan. Dan perkataan-Mu itu boleh hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Malam hari ini Kau hadir di rumah-rumah. Hadirat-Mu nyata dan pekat di rumah-rumah ya Tuhan. Dan biar terus nama-Mu saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua jemaat Tuhan, anggota KUL yang ada di Rayon 17. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama di dalam doa, pujian, penyembahan. Kita naikkan bersama-sama. Kita percaya waktu kita bersama-sama naikkan doa, pujian, penyembahan bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah-rumah kita. Walaupun ini KUL, tapi kita di rumah kita masing-masing. Hadirat Tuhan tetap turun bersama kita semua. Amin. Setiap keluarga-keluarga di mana ada papa, mama, dan anak-anak sepakat berkumpul, firman Tuhan katakan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bersama-sama menghormati Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah setiap kita hari ini, malam ini. Nah, malam ini kita mau belajar bersama-sama apa yang dipesan Tuhan untuk kita semua di dalam KUL Online Rayon 17 ini. Ada pesan-pesan Tuhan untuk kita semua di tengah-tengah keadaan yang ada di sekeliling kita yang sedang terjadi. Ada satu pesan Tuhan untuk kita semua belajar dan kita ada di dalamnya. Mari kita akan baca bersama-sama. Mari semua kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Semua ya, mari adik-adik juga semua, papa mama semua sama-sama kita baca firman Tuhan dengan suara yang keras. Karena ketika kita mendengar, telinga kita mendengar, maka roh kita bangkit ya, dan iman kita dikuatkan dikatakan. Mari baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu bisa saksikan melalui media massa, melalui berita-berita online yang kita dengar hari-hari ini, kita melihat betapa dunia sekarang dikatakan, bangsa-bangsa dikatakan sedang dipenuhi dengan kegelapan. Kekelaman dikatakan sedang menutupi bumi. Kita mendengar bukan hanya sakit penyakit yang sekarang sedang merajalela di mana-mana. COVID-19 bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh bangsa-bangsa kita mendengar ada banyak korban yang berjatuhan. Bahkan bukan hanya itu, di bangsa-bangsa lain kita dengar juga ada banyak kerusuhan terjadi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa, kegelapan itu sedang menutupi bumi dikatakan. Tapi Tuhan mau gerejanya, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk bangkit dikatakan. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan mau anak-anaknya tidak semakin terlena, tidak semakin tertidur, apalagi menjadi mati secara rohani. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah bangkitlah dan menjadi terang. Tuhan mau setiap kita bangkit dan menjadi terang, Tuhan katakan. Nah, setiap kita Tuhan akan pakai waktu terang Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Waktu terang Tuhan itu bercahaya di dalam hidup kita. Orang-orang yang dalam kegelapan mereka akan melihat sesuatu yang beda yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin di luar sana ada banyak orang yang menjadi takut, khawatir. Ada banyak orang yang menjadi panik sehingga mereka nggak tahu apa yang harus dibuat, apa yang harus diputuskan, apa yang harus dikerjakan. Tapi Tuhan katakan, terang Tuhan ada di dalam setiap kita. Bahkan firman Tuhan juga berbicara kepada kita. Orang-orang yang mengenal Allahnya, dia yang akan tetap kuat dan akan
tindak dikalahkan. Saya percaya kita semua orang mengenal Allah kita, amin. Kita menyembah Allah yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dikatakan. Kita menyembah Allah yang kita kenal secara pribadi, karena kita punya hubungan secara pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dia mau setiap kita bangkit hari-hari ini, tidak menjadi tenggelam dengan keadaan yang ada. Tidak menjadi terlena dengan keadaan yang terjadi, tapi bangkit. Di dalam Efesus, kita akan baca bersama-sama, di dalam Efesus yang kelima, pasal kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bukan hanya bangkit dikatakan, tapi di sini dikatakan waktu kita bangkit dikatakan bangkit dari kematian, bangun dari tidur rohani dikatakan, maka terang Kristus bercahaya di dalam setiap kehidupan kita. Waktu terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita, bukannya kita yang menjadi kuat, tapi justru kita bisa menguatkan di sekeliling setiap kita. Kita bisa menjadi saksi dimanapun kita ada, lewat apa yang kita alami hari-hari ini. Dikatakan bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita untuk bangkit, tampil beda dengan orang kebanyakan di luar sana yang gak punya pengharapan, yang gak punya Tuhan. Tapi saya percaya setiap anggota KUL yang ada di wilayah Rayon 17 ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan setiap kita. Dan yang Tuhan mau kita semua bangkit hari-hari ini, bangun dari tidur rohani kita, jangan seperti kebanyakan orang karena sekarang kita mengalami pandemi sehingga ibadah kita nggak bisa setiap hari Minggu kita ketemu sama-sama ibadah, tapi ibadah kita melalui online seperti sekarang ini, kita harus mungkin lewat HP, lewat laptop, jadi ada banyak alasan, saya kan nggak bisa pakai gadget, saya kan gaptek nggak bisa, ya sudahlah saya nggak ibadah. Itu akan mengakibatkan iman kita jadi tidur, iman kita menjadi mati, dan kehendak Tuhan kita harus bangun. Bangunlah engkau yang tidur, jangan biarkan iman kita menjadi tidur, tapi Tuhan mau kita bangkit, kita bangun agar terang Kristus bercahaya di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana untuk kita bisa bangun atau kita bangkit dari kematian rohani? Kita belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Efesus 5, ayat yang ke-15 dan sampai seterusnya. Kita akan sama-sama belajar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama. Ayat yang ke-15 dikatakan bagaimana untuk Kristus bercahaya dalam hidup kita. Kita bangkit, kita bangun dari tidur rohani kita. Yang pertama, ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dikatakan. Perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Ayo perhatikan setiap langkah-langkah hidup kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan. Ayo sama-sama perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Apa aja yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua jemaat Tuhan hari-hari ini kita bisa beribadah dengan cara memilih apa aja bisa kita, dari mana saja ibadah kita bisa pilih, kita bisa ikuti. Tapi saya mau katakan untuk kita semua yang ada di Rayon 17. Perhatikan apa yang engkau makan termasuk makanan rohani. Jangan kita suka ibadah, kita suka ikut beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang kita suka. Kalau ada firman Tuhan yang enggak kita suka karena itu mungkin menemplak kita, mungkin menegur kita enggak suka. Akhirnya kita cari-cari yang kita suka. Nah, contohnya seperti kita makan apa yang kita sukai, tapi kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, hari-hari ini perhatikan apa yang kau makan, bahkan secara rohani. Apa yang kau makan hari-hari ini?
Apakah makanan itu sehat? Apakah itu makanan berguna, membuat pertumbuhan iman kita, membangkitkan iman kita, atau justru sebaliknya? Ada banyak pengajaran hari-hari ini yang sedang bertebaran, yang ditawarkan kepada kita. Mana yang kita suka, kita bisa ambil. Tapi saya berdoa, anggota KUL yang ada di Rayon 17, biar kita memperhatikan apa yang kita makan. Saudara, kalau kita makan sembarangan, akibatnya akan fatal. Tapi kalau kita makan tahu apa yang kita makan dalam makanan yang sehat, yang bergizi, itu akan membawa pertumbuhan bagi rohani kita. Kalau kita makan rohani, makan secara jasmani pun sama. Oleh karena itu perhatikan. Saudara, ini ada kesaksian. Ini bukan ini ilustrasi, tapi kisah nyata gitu ya. Kisah nyata. Jadi saya dan teman-teman saya ini suka berkunjung atau doa di suatu tempat. Nah, kami itu suka makanan suatu tempat makan yang menjadi favorit kami karena tempat itu yang pertama memang harganya terjangkau gitu ya. Yang kedua, rasanya pasti ada pedas-pedasnya. Kita semua kan suka makan pedas, kalau udah ada pedas-pedas pokoknya enak gitu ya. Kami suka ke sana. Nah, suatu ketika ada teman kami ini yang memang sebenarnya mungkin nggak terlalu suka pedas gitu, mungkin nggak cocok dengan lambungnya kalau makan pedas. Beda dengan kami, kalau makan pedas kami justru makin banyak makannya dan akhirnya beginilah badannya jadi tambah gede gitu ya. Tapi teman kami ini beda, dia nggak cocok dengan makanan ini. Tapi suatu ketika dia, ayo saya mau ikut aja lah, yuk makan sama-sama ke sana. Ikut makan, sama-sama makan di situ. Pas lagi makan, oh iya enak, sambalnya pedas, lalapnya enak, gitu ya. Semua makan enak, iya enak, ternyata enak juga. Tapi tahukah saudara, selesai makan, dia bukannya sehat kayak kami, dia bukannya tambah kuat tenaganya kayak kami, tapi yang dia alami, dia muntah-muntah. Setelah muntah-muntah dia juga diare juga. Kenapa? Makanan yang menurut lidahnya enak ternyata tidak cocok buat lambungnya. Nah, saya juga mau katakan dengan apa yang kita makan secara rohani. Mungkin kita sekarang ini juga ada banyak tawaran, ada persekutuan ini, ada ibadah itu, dan nawarin, di sana luar biasa loh, hadirat Tuhan kenceng, bahasa rohnya luar biasa. Ayo ikut ke sana aja, pengajarannya bagus. Tapi apakah itu benar yang Tuhan tempatkan buat saudara, yang Tuhan berikan yang Tuhan sediakan untuk saudara? Hati-hati. Kalau saudara salah makan, salah mengkonsumsi makanan rohani, bukan sehat, bukan bertumbuh rohani saudara. Yang ada kerohanian saudara akan menjadi sakit seperti teman saya tadi. Dia akan muntah, dia ke belakang akhirnya. Bukannya dia menjadi kuat, dia lemes dan sakit akhirnya. Demikian juga rohani kita. Mari kita sama-sama belajar. Perhatikan apa yang kita makan. Jangan makan sembarangan. Sesibuk-sibuknya orang tua kita, dia tidak akan pernah sembarangan menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Pasti dia akan perhatikan gizinya, dia akan perhatikan kesehatannya untuk pertumbuhan anaknya. Mau semalas-malasnya orang tua kita, dia pasti akan memasak yang sehat dan yang bersih untuk anaknya. Tapi kalau kita jajan di luar, kita nggak pernah tahu apa yang mereka olah dan dari mana mereka asal makanan itu. Makanya hati-hati. Bukan kalau secara jasmani aja itu berakibat fatal, apalagi secara rohani. Saya rindu biar di bawah Rayon 17 ini tidak banyak anak-anak Tuhan yang menjadi sakit rohaninya, tapi menjadi sehat karena makanannya tepat, seperti apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita konsumsi. Sebagaimanapun orang tua rohani kita pasti menyediakan yang terbaik dan yang sehat untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi jangan males, bosen ibadah yang khotbah itu aja, paling firmannya itu aja. Tapi kalau itu yang sehat buat kita, itu yang buat iman kita bertumbuh. Kenapa kita harus memilih apa yang kita sukai, tapi nggak membuat iman kita bertumbuh. Amin. Ayo sama-sama, bukannya saudara, tapi saya juga perhatikan apa yang saya makan. Biar saya menjadi sehat dan kuat dan melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Di sini dikatakan, kalau yang pertama tadi dikatakan makan apa yang kau makan. Yang kedua, perhatikan juga apa yang kita dengar. Apalagi sekarang, kabar hoax di mana-mana. Bahkan mungkin bukan hanya kabar hoax, di antara kita juga anggota KUL kadang ada gosip-gosip dikit ya. Ada bisik-bisik tangga dikit, itu kan? Perhatikan apa yang kau dengar. Di dalam Ibrani ayat yang pasal kedua, ayat yang pertama, hati-hati dengan apa yang engkau dengar supaya engkau jangan terbawa oleh arus.
Saudara, setiap kita harus punya keteguhan hati. Setiap kita harus punya kekuatan untuk kita tidak terbawa arus dunia hari-hari ini. Arus dunia itu jahat dan hanya membawa ke dalam suatu kebinasaan dan kesesatan. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Dikatakan firman Tuhan, apa yang manis, apa yang sedap didengar, itu yang kau dengar. Itu yang kau pikirkan. Jangan kita dengar hal-hal yang negatif. Hal-hal yang hoax yang kita senang dengar. Kabar ini lagi seru gimana? Yang ini lagi viral gimana? Nah, ayo hati-hati. Tapi dengarlah semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang akan membangun kita. Itu yang membuat kita bertumbuh. Dan itu yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga terang Tuhan bercahaya di dalam hidup kita. Hati-hati apa yang kita dengar. Hayo mama bilang sama anak. Hati-hati nak apa yang kau dengar. Ya, papa bilang sama mama, hati-hati ma apa yang didengar ya. Hati-hati karena semua menentukan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, yang ketiga dikatakan bukan apa yang kita dengar saja, tapi yang ketiga juga perhatikan apa yang engkau katakan. Kalau yang pertama apa yang kau makan, apa yang kau dengar, sekarang apa yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita masih ada di tahun P, yang artinya adalah mulut, artinya adalah perkataan. Kita juga akan masuk tahun yang baru, ini besok kita itu udah masuk dalam tahun yang baru secara rohani di dalam kalender Israel. Kita masuk tahun baru, melewati tahun 5780, masuk ke 5781. Itu tetap masih berbicara tentang mulut. Nah, Tuhan mau setiap kita perhatikan apa yang kita perkatakan. Di dalam Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, apa yang keluar dari mulut kita. Apakah yang keluar dari mulut kita tetap ucapan syukur kepada Tuhan? Apakah yang keluar dari mulut kita adalah menggerutu, bersungut-sungut? Kok begini Tuhan? Katanya tahun dimensi yang baru. Kok begini Tuhan? Katanya sesuatu yang baru, tapi kok ternyata begini? Ya, coba perhatikan, ayo sama-sama. Saya juga Bapak Ibu, saya juga hari-hari ini juga belajar. Aduh, apa yang keluar ya dari mulutku ketika sesuatu terjadi, ketika sesuatu saya saksikan, ketika sesuatu saya alami. Saya belajar apa yang keluar dari mulut saya. Adakah saya tetap melihat kebaikan Tuhan dari semua yang Tuhan izinkan terjadi dan saya berkata, Tuhan Engkau tetap baik. Apapun yang aku alami hari ini, Engkau tetap baik. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, ada beberapa Bapak Ibu yang sedang mengalami goncangan. Mungkin di dalam usaha Bapak Ibu Saudara yang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan hanya mengizinkan, tapi itu bukan karyanya Tuhan. Itu bukan kehendaknya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, mungkin ada sesuatu yang mau diluruskan sama Tuhan. Bagaimana respon kita? Apakah kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan? Apakah kita menggerutu? Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Yang Tuhan kehendaki, yang keluar dari mulut kita, tetap ucapan syukur. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, ucapan syukur itu menjadi persembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Walaupun berat mungkin, sangat berat, tapi Tuhan mau. Di dalam pengucapan syukur ada kekuatan Tuhan. Amin. Di dalam pengucapan syukur itu ada sukacita yang turun. Sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bukan dari dunia, bukan dari apa yang kita harapkan. Tapi dari Tuhan sendiri yang memberikan sukacita kepada kita. Dan sukacita itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari hari-hari ini perhatikan yang keluar dari mulut kita. Ucapan syukur ataukah sungut-sungut. Penghakiman ataukah apa yang keluar dari mulut kita. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana apa yang kita perkatakan, apa yang keluar dari mulut kita. Perhatikan hidup kita hari-hari ini dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu kalau banyak arif dan bijaksana, itu gandengannya gitu ya. Tapi kalau orang bebal itu cenderung bebal dan bodoh gitu ya. Tapi kalau arif itu bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa memahami, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik yang dari Tuhan. Mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Tuhan.
Tapi kalau untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, semua orang bisa. Bedain putih dengan hitam itu gampang gitu ya. Tapi kalau mana yang baik dan yang terbaik, itu kita perlu hati yang bijaksana. Oleh karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu berbicara tentang kesempatan. Tidak banyak orang yang mendapati kesempatan kedua. Kalaupun ada, itu anugerah yang dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, hari ini kita bersama-sama ibadah kul, itu kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita, jangan sia-siakan. Kul tiap minggu juga adalah, sekarang gak apa-apa lah kita gak usah kul dulu. Gak apa-apa lah, kan Tuhan juga tahu tiap ini kan ada. Tapi kita gak pernah tahu besok apa yang akan terjadi dan yang akan kita alami. Kalau hari ini Tuhan masih kita kasih waktu untuk kul, ayo. Pergunakan waktu kul, waktu kumpul bersama-sama dengan keluarga, waktu membangun mesbah bersama-sama dengan keluarga, pergunakan itu sungguh-sungguh dengan benar. Karena hari-hari ini dikatakan jahat. Dunia itu gak pernah menjanjikan sesuatu yang pasti. Tapi Tuhan, ya dan amin dengan segala firman-Nya. Amin, Bapak Ibu semua. Anggota kul yang ada di seluruh daripada rayon 17, baik yang ada di Bakau, baik yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Tulang Bawang, ini yang ada di Bandar Jaya, yang ada di Baradatu, Metro, Sukadana, semuanya pokoknya sama-sama ya kita. Hari-hari ini mari perhatikan bagaimana kita hidup, dan yang kedua dikatakan pergunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Makanya sampai ada satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Gak banyak orang yang punya kesempatan kedua. Kalau kita dikasih kesempatan kedua, jangan pernah sia-siakan apapun itu bentuknya. Tentang ibadah, usaha, pekerjaan, bahkan engkau di dalam keluarga, dalam rumahmu. Kesempatan kalau hari-hari ini mungkin kau terpaksa harus banyak tinggal di rumah juga. Nggak terlalu banyak sering keluar atau ke kantor, itu juga kesempatan dari Tuhan. Kalau engkau banyak di rumah, berarti engkau harus banyak bersekutu bersama dengan keluarga. Banyak membangun komunikasi dengan keluarga, itu kesempatan daripada Tuhan. Jangan sia-siakan. Kesempatan yang ada, pakai untuk melakukan hal yang baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Amin. Mari kita akan sama-sama yang berikutnya. Di sini ayat yang ke-17, yang terakhir dikatakan. Dan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap kita harus belajar. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua, adik-adik semua yang ada di tempat ini, yang ada di kul ini. Kita sama-sama belajar hari-hari ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Gimana sih Bu mau ngerti kehendak Tuhan? Kan kita manusia. Kalau Tuhan sih iya, dia maha kuasa, maha tahu. Dia pasti tahu kehendak kita. Tapi kalau kita kan terbatas manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bisa mengenal kehendak Tuhan dengan cara kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat mesbah doa kita secara pribadi, lewat pembacaan firman Tuhan yang sudah berkeluarga. Lewat mesbah keluarga, engkau sama-sama berdoa, baca firman, saling menguatkan. Engkau akan menangkap apa menjadi kehendak Tuhan dalam buat keluargamu. Engkau yang dalam pekerjaanmu, engkau berdoa, engkau minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini? Seperti kondisi sepertinya tidak semakin baik. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerjakanlah itu. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Lewat apa? Hubungan pribadi, pembacaan firman Tuhan, lewat mesbah doa kita, lewat mesbah keluarga kita. Ayo tangkap. Pasti kita akan mengerti apa menjadi kehendak Tuhan buat kita. Kalau secara umum kehendak Tuhan adalah keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Dan Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, kehendak Tuhan adalah setiap kita diberkati dalam segala kelimpahan. Itu kehendak Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan 28, Tuhan mau setiap kita naik, tidak menjadi turun. Tapi jangan naik berat badan ya Bapak Ibu ya, capek ya. Tapi naik di dalam segala hal yang positif, yang baik. Dan tidak menjadi turun. Dikatakan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ini firman Tuhan untuk kita semua, untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rayon 17 malam hari ini lewat kul online ini. Tuhan pesan untuk kita semua. Bila setiap kita bangkit, bangun dari ketiduran rohani kita. Bangkit dari kematian rohani kita, biar terang Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Dan orang-orang di luar sana dalam kegelapan mereka akan melihat terang Tuhan. Mereka akan bertanya, ada apa denganmu? Ada Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita. Amin. Mari sama-sama perhatikan bagaimana kita hidup.
pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Berusaha tanya sama Tuhan apa menjadi kehendak Tuhan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya putuskan, dan apa tindakan apa yang harus saya lakukan. Pasti tuntunan Tuhan akan membawa setiap kita ke dalam keberhasilan dan Tuhan akan meluputkan dari segala rancangan-rancangan si jahat. Amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah kelemahan yang sedang dilepaskan hari-hari ini, biarlah kekuatan Tuhan itu semakin kuat meneguhkan umatnya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan kita semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa biar Tuhan meneguhkan, bahkan Tuhan mewahyukan jauh dari apa yang perlu yang kita bisa dengar secara jasmani, tapi Tuhan mewahyukan lebih lagi untuk rohani kita. Mari kita bersatukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari-hari ini. Engkau menghendaki setiap kami boleh memperhatikan bagaimana kami hidup, mempergunakan waktu yang ada dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami boleh menangkap isi hati Tuhan di hari-hari ini. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan. Bahkan kami mengerti kemana kami harus melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus mewahyukan jauh lebih dari apa yang mampu kami dengar secara jasmani ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas dengan segala kelemahan untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biar Engkau memeteraikan itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami bangkit menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih. Saat ini biar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau berkati dalam setiap studi, sekolah umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah bagi setiap umat-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita waktu untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa Bapak Ibu Saudara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan yang kedua, persembahan saudara juga bisa dengan cara men-scan di QRIS yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa bawa langsung persembahan ke gereja. Saudara bisa masukkan ke amplop. Nanti waktu saudara lewat ke gereja, saudara mampir masuk ke ruang pembicara, di sana disediakan kotak persembahan. Saudara masukkan persembahan saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa untuk ibadah kul kita malam hari ini. Biar kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kul kami dan kami percaya Engkau memberkati kami dengan hadirat Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kasih, bahkan Engkau memberkati dengan anugerah yang melimpah-limpah. Ketika kami sepakat bersekutu dalam satu keluarga, kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah keluarga kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau sediakan, semua yang sudah Engkau kerjakan, bahkan semua yang sudah Engkau rancangkan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kul kami malam hari ini. Sebelum kami melakukan apa menjadi bagian kami, melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Allah Bapa dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.